semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kami terdiri dari 4 anggota yang pertama, Agustina Ragunawan, Kirana Samania Suwarga, Wisnu Bayu Haji, dan saya sendiri Muhammad Rifki Bidinilah. Kami akan mempresentasikan tentang sistem komunikasi dan kerja. Yang dikomunikasi dan kerja adalah pengiriman dan penerimaan data atau contohnya adalah mengirimkan email dari satu komputer ke komputer lain. Terdapat 4 sistem komunikasi dalam komputer, yaitu pertama real-time system, text processing system, dan sharing system, disebut sistem komunikasi. Komunikasi terjadi apabila seseorang berbicara dengan orang lain. Orang yang berbicara adalah sender yang menggunakan otak dan mulutnya sebagai suatu organ untuk menyampaikan pesan. Pesan itu akan mengalir melalui saluran menuju ke receiver. Jika diterima receiver, pesan itu harus melalui decoder yang berbeda dan melalui penerima. Proses tersebut merupakan pembentukan komunikasi. Dalam komunikasi, suatu terminal menghubungkan ke komputer. Perbedaannya bergerak terminal dapat berperan sebagai sender sekaligus sebagai receiver yang menyatakan komunitas. Dalam hubungan komunikasi, suatu terminal menghubungkan ke komputer. Perbedaannya dengan pada komunikasi dasar adalah bahwa komunikasi dasar dapat bergerak ke dua arah. Terminal dapat berperan sebagai sender sekaligus sebagai receiver dan demikian pula dengan komputer. Sebagaimana komunikasi dasar, data dan informasi pada sistem komunikasi data mengalir melalui saluran. Saluran yang lazim digunakan dalam sistem komunikasi data adalah sirkuit, yaitu fasilitas transisi yang menyediakan satu saluran atau lebih agar dapat digunakan sebagai fasilitas komunikasi data. Pada masing-masing saluran harus ditetapkan peralatan khusus yang diperlukan. Model produksi untuk membuka isyarat-isyarat elektronik komputer dan terminal ke isyarat-isyarat elektronik sirkuit telepon. Isyarat digital adalah bentuk gelombang khusus yang dapat mentransisi kode data ke dalam dua kondisi, yaitu sebagai bit 1 dan atau bit 0. Sedangkan isyarat analog adalah gelombang yang berkesinambungan yang mengalir melalui media komunikasi. Isyarat ini terutama digunakan untuk komunikasi suara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Kirana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan PC melalui suatu sistem jaringan yang dikenal dengan nama Local Area Network atau LAN yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Setiap pengguna jaringan dapat menggunakan PC sesuai dengan kebutuhan. 2. Sumber daya pengolahan data seperti data, printer, dan storage dapat digunakan bersama oleh pengguna jaringan. 3. Setiap pengguna jaringan dapat saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya yang berada dalam
satu jaringan dan dengan pengguna jaringan lainnya sepanjang jaringan itu diakses oleh LAN bersangkutan. Lanjut, komponen dan fungsi sistem komunikasi. Komponen yang dianggap penting dalam suatu sistem komunikasi adalah komputer untuk memproses data menjadi informasi, terminal atau perangkat input atau output lainnya yang dapat mengirim atau menerima data, saluran komunikasi yang mengalirkan informasi dari perangkat sender ke perangkat receiver dalam suatu jaringan, communication processor yang memberikan dukungan fungsi kepada transmisi dan penerimaan data. Bentuknya antara lain adalah modem, multiplexer, front-end processor, yang terakhir controller. Communication software atau perangkat lunak komunikasi yang berfungsi sebagai pengendali kegiatan input dan output serta mengelola fungsi lain jaringan komunikasi. Lanjut boleh. Jenis-jenis saluran komunikasi. Pertama ada kabel berpilin. Kabel berpilin adalah kumpulan pasang benang kabel tembaga yang dipilin dan merupakan media transmisi yang paling kuno. Kecepatan penyaluran data kabel berpilin sekitar 10 MB per detik. Kedua, kabel koaksial. Kabel koaksial adalah media transmisi yang terdiri dari kabel tembaga yang berisolasi. Kabel yang biasa digunakan untuk antena televisi ini bisa menyalurkan data dengan volume yang lebih besar dibandingkan dengan kabel berpilin. Kecepatannya kurang lebih 200 MB per detik. Ketiga ada kabel serat optik. Kabel serat optik adalah kabel yang terdiri dari ribuan helai serat kaca benang yang ketebalannya kira-kira sama dengan rambut manusia. Kecepatannya antara 500 kB sampai dengan beberapa miliar byte per detik. Yang terakhir ada transmisi tanpa kabel. Transmisi tanpa kabel adalah transmisi yang tidak dilakukan melalui media kabel atau serat optik, melainkan disalurkan melalui udara. Transmisi tanpa kabel pada umumnya digunakan pada sistem telepon seluler, transmisi gelombang mikro, satelit komunikasi, jaringan data bergerak, sampai sistem remote control televisi. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Agustina Rahayu. Karakteristik saluran komunikasi. Efisiensi dan kemampuan suatu sistem komunikasi dapat diukur dengan menggunakan karakteristiknya. Karakteristik dimaksud antara lain adalah: pertama, kecepatan transmisi. Volume data yang dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi diukur dengan menggunakan satuan bit per detik, bit per second, atau bps. Kadangkala, ukuran kecepatan transmisi ini disebut sebagai baud rate. Kedua, metode transmisi. Pengiriman isyarat-isyarat komunikasi dilakukan dengan menggunakan beberapa metode atau konvensi yang diperlukan agar perangkat komunikasi bisa menentukan awal dan akhir suatu karakter. Metode disebut adalah transmisi asinkron. Metode disebut adalah transmisi asinkron, asynchronous transmission, dan transmisi sinkron, synchronous transmission. Ketiga, arah transmisi. Ada 3 jenis arah transmisi, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Jenis-jenis jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dapat dikelompokkan menurut 1. Topologi atau bentuk jaringan yang bersangkutan. 2.
Lingkup geografis jaringan. 3. Layanan yang diberikan oleh jaringan. Jaringan bintang, jaringan bus, jaringan cincin. Lingkup geografis jaringan. Suatu jaringan bisa dibagi menurut lingkup geografis ke dalam beberapa jaringan local area, dan jaringan wilayah, wide area. Jaringan lokal bisa terdiri dari private branch, exchange, dan local area networks. Private branch exchange atau disingkat PBX adalah komputer yang didesain khusus untuk menangani dan mengatur panggilan telepon di lokasi perusahaan. Keunggulan sistem PBX jika dibandingkan dengan sistem LAN adalah karena sistem PBX cuma menggunakan saluran telepon yang ada dan tidak memerlukan sistem kabel khusus. Local Area Network. Local Area Network adalah jaringan komunikasi lokal saluran khusus dengan jarak terbatas. Topologi yang digunakan adalah topologi ring atau bus dengan bandwidth yang tinggi. Workstation adalah suatu konfigurasi mikro yang dibentuk sesuai kebutuhan pengguna. Pada umumnya merupakan komputer desktop yang mampu membuat grafik, proses matematis, dan aktivitas lainnya. File server berperan sebagai perpustakaan, karena perangkat ini menyimpan program dan berbagai file data untuk kepentingan pengguna. Server adalah mikrokomputer berkemampuan tinggi dengan kapasitas hard disk yang besar. Workstation, mini komputer, atau mainframe. Kontrol aliran data pada LAN yang populer adalah contention-based approach, token passing approach. Wide area network. Wide area network adalah jaringan komunikasi yang melingkupi suatu wilayah geografis yang luas dengan kisaran beberapa mil sampai ribuan mil. Value-added network adalah jaringan khusus untuk transmisi data dan memiliki banyak jalur yang dikelola khusus oleh suatu perusahaan untuk disewakan kepada pihak lain secara berlangganan. Perencanaan jaringan bertujuan untuk mengantisipasi semua kebutuhan jaringan perusahaan. 3 unsur utama dalam manajemen jaringan adalah 1. Perencanaan kapasitas, 2. Perencanaan staf, 3. Pemantauan kinerja. Pengendalian jaringan antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut: mendeteksi kesalahan atau gangguan terhadap jaringan, mengisolasi lokasi kesalahan dan gangguan, memperbaiki kerusakan akibat kesalahan dan gangguan, dan memulihkan kemampuan jaringan. Staf sistem jaringan mencakup beberapa spesialis di bidang komunikasi. Para spesialis itu adalah network analyst, software analyst, datacom. Sistem komunikasi dan keunggulan kompetitif. Electronic mail atau email adalah hubungan pesan antara komputer satu dengan komputer lainnya. Voicemail adalah suatu sistem untuk mendigitalisasi suatu bentuk pesan dalam bentuk suara, mengirimkan melalui jaringan, menyimpan di dalam disk, atau digunakan di masa mendatang. Mesin faksimil, fax, adalah mesin yang dapat digunakan untuk mengirim dokumen yang memuat tulisan atau perga termasuk grafik melalui hubungan telepon biasa. Layanan informasi digital, salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mempermudah memperoleh informasi dengan menggunakan intelijen agen. Beberapa contoh pusat layanan informasi digital adalah American Online, CompuServe, Prodigy, LexisNexis. Teleconferencing
adalah fasilitas untuk mempertemukan beberapa pihak yang berkepentingan dalam suatu rapat dengan menggunakan telepon atau email kelompok. Electronic Data Interchange adalah sistem komunikasi langsung dari komputer ke komputer antara dua organisasi yang menggunakan dokumen bisnis standar. Agar sistem EDI berjalan efektif, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, standarisasi transaksi. Kedua, perangkat lunak terjemahan. Ketiga, fasilitas mailbox. Keempat, kerangka peraturan. Beberapa faktor yang dianggap sangat mempengaruhi penerapan sistem jaringan dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Perkembangan teknologi mikrokomputer yang sangat pesat, perkembangan kebutuhan informasi bagi pengambilan keputusan yang efektif, globalisasi ekonomi, persaingan yang semakin ketat, penghematan biaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Krisnowo. Enterprise Web Computing adalah suatu sistem informasi yang mengutamakan kemampuan hitung desktop dan membentuk jaringan yang mencakup keseluruhan organisasi perusahaan. Client server adalah suatu model pengolahan data yang memisahkan antar klien dan server dalam suatu jaringan dengan jalan mendistribusikan fungsi-fungsi pada mesin yang tidak selalu dikendalikan secara terpusat. Internet adalah suatu jaringan internasional dari berbagai jaringan yang menghubungkan puluhan juta penduduk pada lebih dari 100 negara, sehingga merupakan lalu lintas informasi yang luar biasa di bumi. Fungsi dan kemampuan internet antara lain sebagai berikut. Kemampuan komunikasi, kemampuan menyediakan informasi, mempermudah promosi, alamat internet untuk berkomunikasi dengan pihak lain melalui internet. Komputer atau pengguna harus memiliki alamat pihak yang akan diajak berkomunikasi. Alamat tersebut adalah alamat IP atau Internet Protocol. Apa itu terdiri dari rangkaian beberapa angka yang dipisahkan oleh beberapa titik. Bagi organisasi yang telah memperoleh alamat tersebut dapat membaginya ke masing-masing pengguna jaringan. Berkenan dengan sistem distribusi alamat ini, terdapat dua metode, yaitu alamat tetap dan alamat bergilir. Secara umum, manfaat internet antara lain adalah menghemat biaya komunikasi, meningkatkan kemampuan komunikasi dan koordinasi, mempercepat penyebaran pengetahuan, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, memperlancar promosi dan penjualan. Beberapa permasalahan yang cukup material dalam internet antara lain adalah sebagai berikut. Internet bertumbuh pada sistem komunikasi. Masalah kedua yang dihadapi adalah tidak adanya standar dalam internet. Masalah ketiga adalah masalah legalitas. Pada mulanya internet dipergunakan untuk tujuan ilmiah yang bersifat non-komersial. Ada beberapa jenis server yang terdapat pada internet, yaitu email server, file server, web server, commerce server. Server adalah komputer yang bisa berbentuk mainframe, mini komputer atau bahkan mikrokomputer yang melaksanakan fungsi kontrol pada jaringan. Sistem enskripsi adalah sistem pengaturan pesan elektronik dengan menggunakan password atau kata kunci digital sehingga transaksi terbebas dari manipulasi pihak luar. Beberapa sistem pembayaran elektronik yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Sistem pembayaran elektronik tradisional, sistem kartu kredit tradisional, sistem secure elektronik transaksi,
sistem dana virtual. Ada beberapa jenis kunci inskripsi seperti akan dijelaskan sebagai berikut. Kunci inskripsi rahasia, kunci inskripsi umum dan khusus, sistem campuran dan amplop digital. Tanda tangan digital adalah rangkaian bit pada suatu dokumen elektronik. Tanda tangan digital dapat dibuat dengan menggunakan metode inskripsi kunci umum. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.